Kali ini saya akan memberikan deskripsi mengenai alur bagaimana repair, charging atau cas maupun desulfat pada aki basah. Aki kering juga bisa sebenarnya, baik untuk mobil maupun untuk motor. Karena pada dasarnya ketika ada yang melakukan recharge ataupun repair ataupun rekondisi aki, itu ada yang jadi, ada yang tidak, ada yang awet, ada yang nggak awet. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu semua? Mari kita lihat diagram berikut ini. Jadi pada saat aki mobil Anda drop misalnya, sebelum Anda melakukan berbagai macam langkah repair, charging maupun rekondisi pada sel aki, yang menjadi titik perhatian di situ adalah pengukuran. Pengukuran pada saat aki sudah drop. Pada saat drop itu ukuran tegangannya tinggal berapa, karena aki yang sudah drop ini ketika diukur, jika aki tersebut masih di atas 10 volt pada saat drop, misalkan 11, berapa, 12, berapa, tapi nggak mau ngangkat dinamo starter, itu kalau ukurannya segitu masih bisa di repair atau bisa dicas. Tapi kalau di bawah itu tidak perlu di repair, tidak perlu diotak-atik. Kalau nggak ingin repot ya, lebih baik ganti saja akinya. Sebab nanti kalau di repair atau diperbaiki dalam kondisi tegangan yang sudah sangat drop, dicas mungkin bisa full, tapi daya tahannya ketika distimulasi dengan beban sekelas motor starter atau dinamo starter untuk mobil, itu nanti bisa langsung jatuh, bisa langsung drop, dicas ulang seperti itu lagi dan seterusnya. Mari kita lihat diagram beralur berikut ini supaya nanti bisa punya pengurutan, punya checking sebenarnya yang dilewati itu di alur mana, saya ada di posisi mana, kok akinya bisa berhasil atau kadang tidak berhasil. Jadi pada saat aki sudah drop, pertama itu diukur dulu. Tegangannya masih isi atau nol. Kalau tegangannya sudah nol, di bawah 1 volt misalkan, itu sudah jelas koneksi di dalam sel akinya, koneksi antara penghubung fase positif negatifnya bisa juga sudah putus, bisa juga selnya sudah rusak. Kalau tegangannya sudah nol seperti ini, Anda bisa pilih pilihan bebas ya, Anda mau beli baru bisa, beli rekon bisa, daripada repot gitu ya, karena sudah jelas tegangannya nol, ngapain dicas ulang, ngapain diperbaiki, tegangannya saja dropnya sudah nol, pasti koneksinya sudah putus. Kalaupun mau diperbaiki ya asal mau repot aja, ganti sel, perbaiki koneksi, cas sampai full. Nanti kalau cas sudah sampai full juga masih harus disimulasi beban, pakai lampu, dinamo dan lain sebagainya untuk mengukur kembali pada saat sudah dicas full 12,8 volt atau mungkin 13,8 volt. Nah, nanti kalau diisi beban itu dia ngedropnya berapa? Kalau di bawah 9 volt, aki memang bisa dipakai, cuman nggak akan awet. Kalau satu hari saja mobil nggak dipakai, mungkin bisa langsung drop. Kalau aki yang sudah disimulasi beban hasilnya sudah di bawah 9 volt. Kalau disimulasi beban masih di atas 9 volt, itu mungkin bagus. Aki masih awet, setelah di repair mungkin bisa 6 bulan, 1 tahun mungkin masih bisa. Jadi yang paling awal di sini adalah pengukuran tegangan pada saat aki drop. Tadi yang saya jelaskan itu ketika tegangan posisinya sudah nol. Kategori berikutnya adalah aki yang ngedrop itu dicek tegangannya masih isi. Nah, isi tegangannya ini juga ada dua kategori, ada yang di atas 10 volt, ada yang di bawah 10 volt. Kalau pada saat aki drop tegangannya masih di atas 10 volt, maka dicas ulang itu masih bisa, nanti dicas ulang bisa sampai full 12,8 sampai 13,8 volt. Itu kalau pada saat lagi drop dicas kok masih di atas 10 volt, maka potensial untuk dicas ulang masih bisa full, karena pada saat drop akinya itu masih di atas 10 volt. Tapi kalau pada saat drop akinya diukur pakai avometer analog maupun digital ya, sebaiknya digital, kok tegangannya di bawah 10 volt, itu jelas
butuh penanganan khusus karena dicas ulang itu tidak akan mungkin kuat lama. Full bisa, cuman nggak akan kuat lama. Jika tegangannya masih di bawah 10 volt, maka kuras sampai bersih. Dikuras dulu, akhirnya dikuras, dibersih, mau pakai teknik pakai air panas, air yodium, mau dikasih botrek atau apa itu terserah ya. Yang penting aki dikuras sampai bersih. Setelah dikuras sampai bersih, ditiriskan dulu, dibiarkan dulu. Kalau memang sel aki masih bagus, itu ketika sudah dikuras sekalipun, itu nanti tegangannya di atas 10 volt. Tapi kalau akinya sudah kotor, sulfation dari akinya sudah banyak jamur ataupun keraknya, kerak sulfatnya sudah banyak, itu pasti setelah dikuras isinya di bawah 10 volt, masih di bawah 10 volt. Tapi kalau setelah aki dikuras sampai bersih, diukur kembali kok bisa mencapai 10 atau 11, pokoknya antara 10 dan di atas berapa volt, itu diisi aki sir, kemudian dicas sampai full, kemungkinan aki tetap nanti akan kuat, bisa dipakai cukup tahan lama ya. Setelah dikuras bersih kok isinya masih di atas 10 volt, maka diisi aki sir aja yang baru, dicas sampai full, itu masih bisa dipakai lagi. Tapi setelah dikuras sampai bersih kok ternyata masih di bawah 10 volt, itu berarti kerak sulfatnya sudah parah, sudah banyak ya. Meskipun isi tegangan, dia posisinya sudah banyak sekali keraknya. Kalau sudah banyak keraknya di bawah 10 volt setelah akinya bersih ini, isi pakai air aki sir yang baru dan di desulfator. Desulfator itu bisa di desulfat murni, bisa juga desulfat sambil charging sampai full. Jadi desulfator ini sebuah alat atau rangkaian elektronik yang dia menghasilkan gelombang magnetik khusus yang fungsinya nanti bisa merontokkan sulfat dari sel-sel aki ini supaya dia hidup kembali dalam posisi sel yang masih bersih. Desulfator memiliki kerja dalam rating yang paling penting adalah frekuensinya ideal sesuai dengan kebutuhan dari aki sendiri. Anda bisa cari referensi yang namanya desulfat itu apa, cara kerjanya bagaimana dalam membersihkan sulfat-sulfat pada aki yang keraknya sudah banyak. Nah, setelah di desulfat dan dicas sampai full sampai 12,8 atau 13,8 pun nanti tetap dilakukan simulasi, kalau bisa dilakukan simulasi ya. Jadi mensimulasi aki atau crank atau melakukan crank pada aki. Crank itu biasa dipakai, ini istilahnya jika pakai alat tester aki ya, itu ada jarum untuk crank untuk mensimulasi beban. Tapi kalau Anda nggak punya alat tes akinya ini, Anda bisa melakukan simulasi beban sendiri. Caranya yaitu dengan aki yang sudah full itu, Anda isi beban, misalkan pakai lampu yang wattnya besar, yang 12 volt itu yang di mobil itu kan banyak itu, atau pakai dinamo maupun bor yang 12 volt tapi wattnya besar. Lah pada saat aki diberi beban besar seperti ini, sambil diukur, pada saat diukur ini berarti nanti Anda menemukan tegangan dropnya, VCC lossnya pada saat diberi beban, lossnya berapa ketika pertama kali starting jas, dia ukuran voltasenya berapa. Kalau masih di bawah 9 volt memang aki bisa dipakai, cuman nggak akan awet. Tapi ketika aki setelah di desulfat diberi beban kok setelah diukur tegangannya masih di atas 9 volt, 10 bahkan 11, itu pasti bisa dipakai dalam waktu lama atau lebih awet. Jadi intinya ini adalah alur bagaimana pengecekan aki, charging aki, sampai desulfat aki mobil. Supaya dengan alur seperti ini, Anda bisa menjajaki, mendeteksi, punya peta yang jelas, terutama dari segi pengukuran. Jangan melakukan repair, recharge, ataupun rekondisi aki jika belum diukur, karena hasilnya nanti tidak jelas. Di sini indikatornya adalah kondisi aki drop yang di bawah 10 volt maupun di atas 10 volt. Penanganannya di sini sudah dijelaskan, baik yang di bawah 10 volt, yang 0, yang di atas 10 volt sudah ada semua. Jadi dengan alur seperti ini nanti mudah dipahami sekali ya step-stepnya, supaya nanti tidak salah berasumsi. Kadang-kadang ada yang berasumsi ini aki sudah di charging, sudah full, dipakai sebentar sudah ngedrop.
ini ada aki sudah dibersihkan, udah diisi aki sir, udah dikasih bodrek, kok masih tetap ngedrop. Sebenarnya posisinya di mana? Sebenarnya ada dalam pengukurannya. Ada aki yang sudah di desulfat, sudah bagus, dicas sudah full, tapi dipakai nggak awet. Jadi yang paling inti adalah sebelum melakukan penanganan itu semua, yang paling penting dari awal harus diukur dulu. Mana aki yang layak di repair, mana aki yang layak dicas ulang, mana aki yang layak di desulfat baru dicas, mana aki yang layak betul-betul harus diganti. Semua itu ada indikatornya dan nggak bisa spekulasi karena elektronik itu eksak. Harus diukur betul-betul supaya nanti hasilnya akurat dan tidak menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya nge-repair aki itu gimana, ngecas itu gimana, desulfat itu gimana, aki yang sudah full itu berapa volt, aki yang ngedrop yang jelek berapa volt, aki yang masih potensial untuk dicas berapa volt. Dengan diagram ini Anda bisa tahu semuanya. Nah, sementara referensi yang saya berikan itu ini saja mengenai diagram alur untuk repair aki. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Kalau mungkin di antara Anda yang ada yang ingin dibuatkan tutorial tambahan atau apa, tinggal masukkan input di kolom komentar, nanti bisa di replay untuk bagian berikutnya.